Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Ashar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat rahimahumullah. Pada kesempatan terbatas ini kita bahas keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita ini hidup sehari-hari perlu petunjuk dan perlu pedoman tuntunan agar tidak salah jalan di dalam kehidupan kita. Apakah ada orang salah jalan? Ada. Kalau salah jalan berjalan di jalan raya, pemana kita mencari masjid takwa, telonsong ke pondok babalia sakete masih bersobok masjidnya. Tapi kalau salah di dalam jalan kehidupan, mestinya jalannya jalan Islam, ditampuh jalan musyrik, ditampuh jalan kafir, ditampuh jalan fasik. Itu kan payah balik. Oleh karena itu Al-Quran menuntun kita hiduplah di bawah naungan Al-Quran. Allah berfirman pada ayat yang kita baca tadi, Al-An'am ayat 153, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Pertama, hidup di mana Al-Quran itu akan membuat hidup kita terbimbing, terarah, dan terhindar dari kesesatan. Kita ambil contoh, kita mau berjalan dalam bidang ekonomi, bekerja, berusaha, cari nafkah. Kalau jalan Quran yang diikuti, Allah jamin kita beruntung. Dibimbing. Bagaimana jalan dibimbing itu? Jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberi jalan keluar dan akan diberi rezeki dari tempat pintu yang tak terduga sumbernya. Siapa pula orang dalam hidup tidak ada masalah. Tapi kalau dengan dijawab permasalahan itu dengan ketakwaan, Al-Quran menjanjikan akan ada jalan keluar, akan ada rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
terbimbing kita. Dalam ekonomi terbimbing, dalam rumah tangga terbimbing, dalam pergaulan terbimbing, diatur berpakaian, diatur perkataan, diatur akhlak, terbimbing. Termasuk di dalam berpolitik. Ini orang mau pilkada sekarang ini. Kalau ikut dengan jalan Islam, jalan Al-Quran, terbimbing baik calon maupun masyarakat pemilih yang akan menyelenggarakan demokrasi pemilihan kepala daerah di Indonesia ini. Jadi pertama, keuntungan ikut jalan Al-Quran, bimbing Al-Quran adalah akan membimbing kita untuk lebih terarah, terhindar dari kesesatan. Yang kedua, hidup di bawah Al-Quran itu akan memberikan keuntungan ialah menjaga diri agar senantiasa berada dalam kebersihan. Islam itu agama yang bersih, mencintai kebersihan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu syaratnya bersih dan suci. Kalau kita sudah biasa bersih dan suci, makanan bersih, perkataan bersih, pergaulan bersih, mata pencaharian bersih, tempat tinggal bersih, ya kan? Nah, maka hidup akan menjadi sehat. Kalau sudah bersih, hidup akan sehat. Kalau sudah suci, hidup akan nyaman. Jadi orang yang biasa hidup dengan bersih itu sesuai dengan Al-Quran, dan Al-Quran memang menganjurkan kita hidup bersih agar terhindar dari kekotoran. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat, membersihkan diri dari dosa, menyesali perbuatan dosanya lalu bertobat, serta senantiasa menjaga kebersihan di dalam kehidupannya. Nah, hadirin jemaah sekalian yang berbahagia. Yang ketiga ialah kalau terbiasa dalam hidup dengan Al-Quran, akan mampu dengan mudah mengatasi persoalan ataupun permasalahan. Contoh, orang mentok dalam usaha, kalau dia hidup dengan Al-Quran tidak akan ada putus asa. Orang banyak masalah, tidak akan pernah mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tapi kalau ada jalan Al-Quran yang ditempuh, seketik masalah, kesimpulannya salah. Kalah pilkada, caranya gini. Gagal usaha, caranya begini. Bahkan ada gagal menikah, caranya begini. Islam mengajarkan tidak ada putus asa bagi orang yang beriman. Tidak ada putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hidup ini, setelah akal kita sempurna, pikiran sempurna mencari solusi dalam hidup, kalau kita tidak mampu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat, kita hidup di bawah Al-Quran itu kegunaannya ialah supaya ketika ada suatu masalah penyakit dalam hidup kita, obatnya adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Quran itu adalah obat bagi penyakit yang ada dalam dada manusia, syifa lima fis sudur, ketenangan. Kalau sudah tidak ada lagi penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki, itu sudah banyak sehatnya kita tuh, Pak. Tapi kalau penyakit hasadnya tinggi, penyakit hasad irinya tinggi, bapiti bananya tidak sanang je, Pak. Sebab sebanyak-banyak piti awak, ada orang bapiti lain. Sakayo-kayonya orang, masih ada orang kayo lain. Kalau bingi itu penyakit, maka penyakit itu akan membuat hidupnya menjadi susah. Syukurnya kurang, dengkinya tinggi, dadanya akan sesak. Quran mengatakan syukur dan terus bersyukur, nikmat akan bertambah. Mudah-mudahan muslimin yang berbahagia, kita senantiasa semuanya hidup di bawah naungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.